Krim Sus RI. Baik, rekan-rekan semua atau pengunjung channel YouTube kami PBH Krim Sus RI, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke pihak Dewan Pengurus Pusat PBH Krim Sus RI yang saat ini sementara kami tangani karena sudah dikuasakan kepada kami. Dalam hal ini kami diberikan kuasa oleh salah satu warga masyarakat atas nama Ibu Fransina Malaibana atau lebih akrab disapa Ibu Osin. Nah, ini perlu saya sebutkan nama atau panggilan sapaan akrab beliau ini karena yang akan saya sampaikan ini adalah terkait dengan hak ganti rugi pihak yang berhak yang seharusnya mendapatkan ganti kerugian dari pihak penyelenggara pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi di sini dapat saya gambarkan sedikit bahwa yang mengadukan ke kami ini adalah orang yang seharusnya mendapatkan ganti kerugian dikarenakan adanya pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi di situ ada masyarakat selaku yang selama ini tinggal di area akan dilintasi oleh pembangunan tersebut. Jadi mereka ini adalah masyarakat yang tinggal di tanah negara dan menggarap tanah negara selama ini, dan di situ ada juga yang sudah membangun, sehingga kepada mereka ini diberikan ganti kerugian sesuai dengan amanat regulasi yang saya sebutkan tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Nah, ketika ganti kerugian ini mau dilakukan, di situ ternyata ada kendala-kendala yang membuat sehingga kemudian masyarakat ini tidak bisa menerima ganti kerugian tersebut atau sampai hari ini belum diberikan ganti kerugian. Dimaksud dikarenakan adanya kendala-kendala yang setelah kami telusuri, setelah kami kaji, sebenarnya kendala-kendala ini datang dari internal atau datang dari penyelenggara itu sendiri. Nah, ini saya sebutkan demikian karena memang hasil kajian kami seperti itu, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu sudah mengatur tentang bagaimana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu dapat dilakukan, dan itu sudah selaras juga dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi dalam Perpres maupun dalam undang-undang tersebut itu sebenarnya sudah jelas yang menyebutkan di sana tentang apa saja tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh baik itu oleh penyelenggara maupun oleh masyarakat yang berhak di situ ataupun dilakukan oleh mereka yang berwenang, dalam hal ini agraria atau pertanahan, sehingga dengan demikian hak masyarakat yang harus diberikan itu jangan sampai terulur seperti saat ini yang kemudian membuat masyarakat harus mencari kepastian hukum dan itu akhirnya berlarut-larut. Nah, di sini saya mau mempercepat apa yang saya sampaikan ini, bahwa kami di sini dalam menindaklanjuti pengaduan yang masuk atau kuasa yang sudah disampaikan kepada kami ini, kami dengan merujuk dan berdasar pada beberapa surat, yaitu surat yang pertama adalah surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Bekasi, yaitu surat tertanggal 20 Juni 2019. Jadi itu suratnya seperti ini, teman-teman. Di sini surat ini sudah dilayangkan atau diberikan kepada pihak yang berhak untuk menerima ganti kerugian dimaksud, yaitu pihak-pihak yang namanya disebutkan dalam daftar nama terlampir. Jadi di dalamnya itu sudah menyebutkan nama-nama di situ, dan salah satu yang disebutkan di sana atau dicantumkan di dalam lampiran tersebut adalah nama yang mengadu ke kami, yaitu Ibu Osin alias Ibu Fransina Malaibana. Nah, ketika kami telusuri di situ, ternyata surat tersebut itu sebelumnya sudah ada salah satu surat, yaitu surat perintah kerja yang mewajibkan, atau dengan adanya surat perintah kerja tersebut maka proyek pelaksanaan pembangunan LRT atau lintasan kereta api tersebut itu sudah diberikan SPK pada tanggal 2 Mei 2019. Yaitu suratnya seperti ini, teman-teman. Suratnya ini menunjukkan bahwa memang SPK itu sebenarnya sudah diberikan pada tanggal 2 Mei tahun 2019, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat dari
BPN Kabupaten Bekasi itu pada tanggal 20 Juni 2019 sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Oke, dengan adanya dua surat tersebut, kemudian kami melihat di situ bahwa memang proses pengadaan tanah ini melalui beberapa tahapan yang kemudian ketika itu dilakukan, tentu saja melibatkan pihak-pihak berwenang. Dalam hal ini BPN ini sudah turun ke lapangan, kemudian BPN melakukan pengukuran tanah dan lain-lain itu tentunya dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu tadi, yang mana di negara ini BPN atau agraria ini sudah merupakan keterwakilan negara yang dilegalisasi atau dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Jadi menurut kajian kami itu sebenarnya semua ini sudah berjalan dengan baik, tetapi kemudian ada kendala-kendala yang muncul sehingga membuat masyarakat ini merugi adalah pelaksanaan tahapan-tahapan yang diatur dalam undang-undang ini. Setelah kami kaji ternyata tidak dilaksanakan secara benar. Nah, kenapa saya mengatakan dilaksanakan secara tidak benar? Karena di sini ada kami dapat beberapa bukti bahwa telah terjadi pengaduan-pengaduan atau keberatan-keberatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang setelah munculnya surat dari agraria pada tanggal 20 Juni 2019 ini muncullah oknum-oknum tertentu yang mengatakan atau menyampaikan keberatan kepada BPN bahwa mereka adalah pemilik yang sesungguhnya, sehingga kemudian BPN merespon mereka dan itu mengakibatkan lambatnya pembayaran atau pemberian ganti kerugian kepada masyarakat. Nah, di sini saya mau memaparkan beberapa surat yang memiliki keterkaitan dengan surat-surat sebelumnya. Itu surat pertama di sini saya mau tunjukin di teman-teman semua, di rekan-rekan semua. Di sini ada surat dari saudara Pendi B. Sibarani. Pendi B. Sibarani ini menyampaikan suratnya. Di sini kita lihat tangan di sini ada tanggal 28 Oktober 2019. Artinya surat ini dikirimkan kepada Kepala BPN Cikarang, Willy Cikarang. Jadi di sini diberikan kepada Kepala Badan Pertanahan ini untuk Kabupaten Bekasi, yang mana tanggal keluarnya adalah 28 Oktober 2019. Oke, kita lihat surat kedua lagi. Ini pun perlu kita lihat, yaitu surat kedua di sini adalah surat kuasa, surat penandatanganan kuasa yang diberikan oleh saudara Pendi B. Sibarani ini kepada kuasa hukumnya, yaitu saudara Pendi menandatangani surat kuasa di sini pada tanggal 11 Desember 2019. Nah, di sini 11 Desember 2019 saudara Pendi menandatangani surat kuasa. Kemudian ada juga surat berikutnya, itu di sini ada surat permohonan pemblokiran yang dilayangkan oleh kuasa hukum saudara Pendi ini kepada Pertanahan pada tanggal 16 Desember 2019. Nah, itu beberapa surat yang sudah saya kemukakan di atas. Saya kemukakan itu merupakan rentetan persuratan yang kemudian pada akhirnya dijawab oleh pihak BPN itu sendiri atau kepala BPN. Nah, kepala BPN di sini adalah selaku penyelenggara atau ketua pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini pembangunan jalan untuk atau rel kereta api yang melintasi tempat atau pemukiman masyarakat itu tadi. Sehingga kemudian sebenarnya ganti rugi itu sudah harus diberikan pada tahun kemarin dikarenakan pembangunan itu sudah harus berjalan. Tetapi dengan adanya kondisi-kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian menghambat pergerakan atau berjalannya pembangunan dimaksud atau stagnasi. Oke, di sini setelah teman-teman melihat surat ini, saya bisa menjabarkan di sini bahwa sejatinya regulasi mengatur tentang deadline waktu atau tempo atau limit waktu yang diberikan kepada masyarakat atau kepada pihak merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan. Itu ada dua poin yang sangat penting, yaitu yang paling pertama itu, poin pertama adalah apabila mereka merasa keberatan, maka undang-undang di dalam pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tadi menyebutkan, di sini akan saya bacakan kita dengar bersama. Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 6 dan pasal 20 ayat 1 masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi. Ayat yang kedua mengatakan Pengadilan Tata Usaha Negara memutus diterima atau ditolaknya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya gugatan. Jadi di sini saya kenapa menyampaikan hal ini, karena saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa telah diatur deadline waktu atau limit waktu dalam hal penyampaian keberatan.
Nah, penyampaian keberatan yang dimaksudkan oleh undang-undang di dalam pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 2012 ini adalah pihak yang merasa keberatan harus melaporkan pengadilan tata usaha negara setempat. Deadline waktunya adalah 30 hari kerja sejak diumumkan atau ditetapkan lokasi kegiatan atau lokasi pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud. Nah, setelah kita melihat surat-surat tadi itu surat ditujukan kepada BPN, sehingga di sini dasar hukumnya yang kedua adalah di dalam pasal 29. Di dalam pasal 29 itu diatur dalam ayat 4 dan ayat 5 yang juga menyebutkan di sana bahwa dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pihak yang berhak dapat memajukan keberatan kepada lembaga pertanahan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi. Di ayat 5 menyebutkan dalam hal terdapat keberatan atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi. Artinya di sini sama menyebutkan bahwa di sini juga telah diatur bagaimana atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan keberatan itu kepada pihak lembaga pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bekasi, sebab ini berada dalam cakupan wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga seharusnya orang yang merasa keberatan itu sudah harus menyampaikan keberatannya itu pada deadline waktu yang disebutkan. Deadline waktu yang dimaksudkan dalam 14 hari kerja ini kira-kira seperti yang saya gambarkan tadi itu, bahwa berdasarkan surat, kita lihat kembali surat ini, yaitu SPK, maksud surat perintah kerja ini sebagaimana kita saksikan dalam surat yang dikeluarkan di sini adalah tanggal 2 Mei 2019. Jadi tanggal 2 Mei 2019 itu sudah ada surat perintah kerja. Dengan adanya surat perintah kerja ini berarti telah mulai dilakukan tentang pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum itu diselenggarakan. Sehingga terhitung tanggal 2 Mei sampai dengan selanjutnya yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari BPN pada tanggal 20 Juni 2019 melalui suratnya yang ditujukan kepada masyarakat dengan daftar terlampir yang dimaksud, itu dilayangkan pada tanggal 20 Juni 2019. Kita lihat surat ini ya. Surat ini menunjukkan bahwa memang sudah ada persuratan dimaksud pada tanggal 20 Juni 2019. Jadi 2019 itu pihak pertanahan sudah mengakui bahwa daftar terlahir adalah pemiliknya. Artinya apa? Rentan waktu dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 itulah sebenarnya terdapat di dalamnya itu waktu 30 hari kerja yang dimaksudkan oleh undang-undang tadi dalam pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, dan juga dimaksudkan oleh pasal 29 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 2012 dimaksud. Sehingga di sini kalau kita melihat tanggal keluar surat Pak Pendi Sibarani di sini adalah tanggal 28 Oktober. Nah, ini tanggal 28 Oktober Pak Pendi Sibarani menyurati BPN. Kemudian di sini tanda terimanya ini adalah, kita lihat tanda terimanya di sini. Tanda terima di sini ada tanggal 30 Oktober 2019. Kemudian dia baru memberikan kuasa, saudara Pendi Sibarani ini baru memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya itu ditandatangani pada tanggal 11 Desember. Setelah 11 Desember 2019, kemudian bersuratlah kuasa hukumnya ini kepada BPN pada tanggal 16 Desember 2019. Artinya deadline waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini dilanggar. Sedangkan di dalam pasal 23 ayat 2 itu pun menyebutkan bahwa pengadilan tata usaha negara dalam menindaklanjuti keberatan masyarakat itu, pihak yang merasa berhak itu tadi, itu juga ditentukan deadline waktunya 30 hari kerja. Artinya pengadilan sudah harus memutuskan 30 hari kerja itu sudah harus ada keputusan. Kemudian yang kedua, di sini juga di dalam pasal 29 ayat 5 juga menyebutkan bahwa apabila keberatan tidak diajukan, maka lembaga pertanahan juga sudah harus menjawab itu pada waktu 14 hari kerja. Sedangkan yang kami dapati di sini adalah ada surat dari pihak BPN Bekasi ini, tiba-tiba di sini ada berita acara penitipan ganti kerugian akhir pengadilan Bekasi, Pengadilan Negeri Bekasi, yang istilahnya itu adalah konsinyasi atau penitipan ganti kerugian dimaksud. Yang mana konsinyasi tersebut itu dilakukan dan mengeluarkan berita acara ini tertanggal 15 Januari 2020. Kita lihat suratnya. Nah, di sini suratnya ini keluarnya tanggal 15 Januari 2020. Artinya ini sudah melewati deadline waktu yang sangat melampaui ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 dan pasal 29 seperti yang saya sebutkan tadi. Artinya berdasarkan gambar ini bisa kita lihat di sini bahwa ada alasan yang dikemukakan oleh BPN ketika membuat berita acara tentang
penitipan ganti kerugian atau permohonan penitipan ganti kerugian ke pihak pengadilan negeri Cikarang. Di sini membuktikan bahwa memang sejatinya pihak BPN ini sudah mengakui bahwa Pendi Besi Barani ini adalah pemilik bangunan bersama-sama dengan Ibu Osin atau Ibu Fransina Malaibana. Berarti telah terjadi double kepemilikan di sini atas pengakuan BPN Kabupaten Bekasi. Di sini bisa kita melihat bahwa ketika pengakuan itu datang, berarti tentunya merujuk pada regulasi yang berlaku, yaitu di sini mungkin saya bisa gambarkan di sini mungkin yang menjadikan regulasi atau panduan hukum di sini adalah sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 42 ayat 2 huruf B angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu disebutkan di sini bahwa objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan, atau yang kedua adalah masih dipersengketakan kepemilikannya. Jadi menurut pihak BPN mungkin saat ini sementara terjadi sengketa antara Pendi Besi Barani dan Ibu Osin, sehingga kemudian di sini disebut sebagai alasan untuk melakukan penitipan ganti kerugian. Seperti yang saya katakan tadi, penitipan ganti kerugian ini dilakukan dengan merujuk pada regulasi yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa sedang terjadi atau masih dipersengketakan kepemilikannya. Dengan demikian, di sini jelas bahwa regulasi ini yang dipakai oleh BPN untuk melakukan permohonan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Cikarang. Tetapi saya mau menyampaikan di sini bahwa ketika kita melihat dari rentetan kronologis dan juga amanat regulasi yang saya sebutkan tadi, seperti di dalam pasal 23 maupun di dalam pasal 29, dalam pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 maupun di dalam pasal 29 ayat 4 dan ayat 5, di situ sudah jelas ditentukan deadline waktu tentang seseorang atau pihak yang berkeberatan itu mengajukan keberatannya kepada pihak terkait. Dalam hal ini yang pertama, apabila di situ dia merasa keberatan, maka dia harus menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang diberikan waktu di situ selama 30 hari, yang mana setelah 30 hari itu pengadilan pun harus menjawab dalam 30 hari kepada pihak yang merasa keberatan dimaksud. Berarti itu memenuhi ketentuan regulasi. Tetapi yang terjadi adalah pihak Pendi Besi Barani ini tidak pernah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keberatannya tersebut. Yang kedua juga di sini memang terbukti bahwa saudara Pendi Besi Barani dan kuasa hukumnya mengajukan keberatan ke BPN Kabupaten Bekasi, tetapi deadline waktu yang ditentukan di dalam pasal 29 ayat 4 dan ayat 5 ternyata di situ melenceng. Artinya apa? Itu bukan dilakukan dalam deadline waktu 14 kerja yang ditentukan oleh undang-undang. Deadline waktu yang saya maksudkan di sini adalah jarak antara tanggal 2 Mei ketika SPK itu dikeluarkan dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum ini dikeluarkan, maka mulai di start dari tanggal 2 Mei itu sampai kepada tanggal 20 Juni terjadi pengakuan. Berarti rentan waktu dari 2 Mei sampai 20 Juni inilah sebenarnya harus diajukan yang namanya keberatan itu, baik itu ke pengadilan maupun ke Badan Pertanahan atau pihak pertanahan. Sehingga apabila itu dilanggar tetapi kemudian Badan Pertanahan menjadikan rujukan hukum yang saya sebutkan tadi bahwa penitipan ganti kerugian itu berdasarkan alasannya sebagaimana disebutkan tadi bahwa masih dipersengketakan kepemilikan, ini menjadi tanda tanya, sebab ini tidak pernah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa pemiliknya adalah saudara Pendi Besi Barani, atau tidak pernah terjadi persengketaan di pengadilan, atau pula tidak pernah mengajukan keberatan ke BPN Kabupaten Bekasi sesuai dengan amanat regulasi berdasarkan pasal 29 ayat 4 dan ayat 5 tadi, bahwa deadline waktu yang diberikan hanya 14 hari kerja. Sehingga kemudian tiba-tiba muncul berita acara ini pada tanggal 15 Januari 2020, berarti itu rentetan waktu atau panjangnya waktu, limit waktu yang dilewati itu sudah sangat jauh dari 14 hari yang ditentukan oleh regulasi. Sehingga di sini saya mau mengatakan bahwa apa yang dimaksudkan oleh pihak BPN dalam menerbitkan atau menyatakan bahwa Pendi Besi Barani juga turut sebagai pemilik dari bidang ini, maka saya mengatakan bahwa ini secara regulasi adalah sesuatu kekeliruan yang telah dilakukan oleh pihak BPN Bekasi. Dikarenakan apa? Dikarenakan
adanya berita acara ini membuktikan bahwa telah terjadi pengakuan bahwa Pendi B. Sibarani pun adalah pemilik bangunan yang sebenarnya adalah milik daripada Ibu Osin. Jadi sebenarnya persengketaan yang dimaksudkan di sini itu tidak pernah terjadi. Persengketaan itu tidak pernah terjadi, tetapi kemudian datanglah pengakuan yang menyebutkan bahwa Pendi Sibarani ini adalah turut memiliki bangunan yang adalah milik Ibu Osin. Nah, ini saya mau simpulkan sehingga jangan sampai di sini terjadi multi tafsir dari regulasi yang sebenarnya jelas-jelas menyebutkan siapa pemilik dan siapa bukan, sehingga kemudian dengan adanya kondisi ini lalu membuat masyarakat ini digiring ke sana kemari. Masyarakat ini mengakui ke pihak kami bahwa kami ini dibuat seolah-olah dipong yang di-offer ke sana kemari, sehingga kami ini kebingungan untuk mencari kepastian hukum. Padahal apa yang dilakukan ini adalah sebuah keputusan yang keliru menurut regulasi, karena dimulai dengan tidak regulatif tetapi mengakhiri dengan cara-cara yang regulatif. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa kalau betul-betul mau menerapkan regulasi, berarti dari awal itu sudah harus menerapkan regulasi. Ketika orang mau menyampaikan keberatan, berarti sudah dikasih waktu. Oke, Anda boleh menyurati kami, tetapi surat yang Anda berikan ini sudah melampaui 14 hari sesuai yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya apa? Di sini juga tidak ada putusan pengadilan yang bisa dijadikan pedoman oleh pihak BPN untuk mengeluarkan berita acara itu tadi atau menyampaikan permohonan penintipan ganti kerugian kepada pihak pengadilan. Karena apa? Karena ke sana masyarakat harus pergi untuk menggugat lagi. Makanya tadi saya bilang di sini bahwa ketika gugatan itu disampaikan adalah sesuatu yang sangat janggal, sebab Ibu Osin ini adalah pemilik sah yang diakui oleh BPN berdasarkan surat tanggal 20 Juni 2019. Tetapi kemudian dia harus menggugat Pendi Sibarani yang baru kemudian hari ditentukan, dan itu pun bersama-sama dengan Ibu Osin. Sehingga ini menurut saya adalah sebuah kekeliruan yang luar biasa yang kemudian menyengsarakan masyarakat dan terjadi stagnasi pembangunan di bangsa ini. Kemudian yang berikut itu yang perlu saya sampaikan di sini adalah dengan adanya pembuktian lain, yaitu berupa surat-surat seperti yang dijabarkan ini, yaitu ini ada surat undangan. Yang pertama ini adalah surat undangan tertanggal 11 Juni 2020. Jadi 11 Juni 2020 ini ada 12 orang yang diundang, dan salah satunya di nomor yang ke-12 itu adalah klien kami atau Ibu Osin alias Ibu Francina Malaibana. Jadi Ibu Francina Malaibana ini diundang pada tanggal 11 Juni 2020, yang mana dalam surat undangan tersebut tidak disebutkan nama Pendi B. Sibarani. Kemudian yang kedua, dalam surat undangan yang kedua ini pun adalah surat yang ditujukan kepada daftar terlampir, yaitu di dalamnya tetap di nomor 12 ini adalah Ibu Osin alias Ibu Francina Malaibana. Artinya apa? Di sini terdapat pengakuan dari negara bahwa sebenarnya memiliki bidang yang sementara disampaikan oleh Pendi B. Sibarani kepada Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi itu sebenarnya adalah milik Ibu Francina Malaibana. Nah, tetapi kemudian di situ pihak pertanahan kemudian meladeni atau menanggapi keberatan dari saudara Pendi B. Sibarani. Nah, ini yang kemudian mendatangkan sebuah pertanyaan bagi kami, karena undang-undang mewajibkan di sini, mengamanatkan di sini adalah 14 hari kerja dan 30 hari kerja, tetapi terbukti bahwa dengan adanya berita acara tertanggal 15 Januari 2020 ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini, sehingga kami pun di sini menduga bahwa ini ada indikasi kolusi yang terjadi dalam sini. Konspirasi bisa saja terjadi dikarenakan apa? Ini kalau tidak ada konspirasi tidak mungkin akan muncul seperti ini. Nah, itu masih dugaan kami yang sementara kami kembangkan. Yang apabila fakta-fakta lapangan yang kami dapat dalam investigasi kami bisa ada bukti-bukti atau temuan-temuan atau petunjuk awal, akan kami laporkan kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti, karena kita di sini melaksanakan fungsi pengawasan kebijakan publik atau kita adalah kontrol sosial, sehingga apabila ditemukan hal-hal seperti ini, ya ini patut untuk kita lakukan. Karena apa? Itu juga sudah diamanatkan oleh undang-undang bahwa masyarakat itu harus berperan serta dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan nepotisme. Nah, itu nanti the next, itu selanjutnya. Tetapi kita fokus ke sini bahwa dengan adanya kondisi seperti ini kemudian membuat masyarakat merasa dirugikan. Jadi masyarakat yang mengadu ke kami ini menyampaikan bahwa kami ini dibuat sibuk, seakan-akan kami ini adalah bola pingpong yang di over ke sana kemarin. Jadi kami tanpa arah, tanpa tujuan, pergi ke sana disuruh ke sini, pergi ke sini disuruh ke sana, ya seperti itu. Oke. Jadi dengan adanya kondisi seperti ini membuat masyarakat merasa dirugikan. Masyarakat merasa dirugikan karena masyarakat ini dibuat
mundar-mandir, masyarakat dibuat harus pergi ke sana, pergi ke sini. Kemudian lagi di situ dengan adanya surat yang disampaikan oleh kuasa hukum di sini, kuasa hukumnya PD Siberani ini bisa kita lihat di sini. Ini ditujukan juga di luar dari kepala BPN, ini ditujukan kepada RT, kepada RW 07, Kelurahan Jatimulya, kepada Lurah Jatimulya. Artinya di sini pihak-pihak yang di luar agraria atau di luar barang pertanahan ini pun turut disurati. Nah, kami di sini dalam kajian hukum kami ini kami menduga bahwa ini telah terjadi sebuah konspirasi yang melibatkan pihak-pihak dimaksud, pihak-pihak seperti saya sebutkan tadi. Patut diduga sebab apa? Klien kami ini mengakui bahwa dia diminta untuk menandatangani beberapa surat pernyataan. Beberapa surat pernyataan itu ya bisa saya paparkan berikut ini. Nah, ini adalah beberapa surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh klien kami, oleh Ibu Osin alias Ibu Fransina Malekbana ini harus menandatangani surat-surat ini. Surat pernyataan ini dikeluarkan. Dengan adanya surat pernyataan ini, teman-teman bisa melihat bahwa ini harus disaksikan oleh RT, oleh RW, oleh Lurah. Kemudian juga di sini harus mengetahui RT dan RW dan lain-lain sebagainya. Di sini ini sebuah bentuk mosi tidak percaya terhadap pertanahan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena pada tanggal 20 Juni 2019 berdasarkan surat yang dikirimkan oleh pihak pertanahan kepada masyarakat yang dipandang berhak atau sebagai pihak yang berhak ini sudah mencantumkan di sana nama mereka. Bahkan saya lihat di situ ada yang no name atau ada yang tidak bernama, ada yang tanpa nama. Artinya apa? Di situ adalah bentuk kehadiran negara untuk mengakui bahwa masyarakat inilah yang selama ini menggarap tanah negara tersebut, sehingga kepada mereka ini wajib diberikan yang namanya ganti rugi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan peraturan pelaksananya di dalam Perpres 71 tahun 2012 sebagaimana saya utarakan tadi. Nah, itu regulasinya pun dapat saya paparkan di sini biar kita lihat di sini. Nah, ini pasal-pasal yang saya sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan ini sebenarnya sudah tidak pada tempatnya atau sudah melewati deadline melakukan ditentukan oleh undang-undang. Yang berikut di sini yang mau saya sampaikan juga adalah dengan adanya kondisi seperti ini kemudian menyebabkan terjadinya stagnasi pembangunan bangsa. Dengan adanya kondisi seperti ini, maka pembangunan lintasan kereta api yang seharusnya sudah dikerjakan ini menjadi tertunda. Nah, tetapi yang lebih dirugikan di sini adalah masyarakat. Kenapa saya katakan masyarakat? Sebab masyarakat yang seharusnya sudah menerima ganti kerugian mereka ini masih terus menunggu dan menunggu sampai saat ini. Belum ada kepastian. Bahkan menariknya di sini, pada tanggal 15 kemarin memenuhi undangan klien kami juga ke sana, dan dalam pertemuan tersebut pihak yang memediasi dia mau membantu masyarakat, katanya mau membantu masyarakat menyelesaikan ini, karena kalau tidak dibantu maka ini akan berlarut. Nah, cara membantunya ini yang menarik sebab apa? Cara membantunya adalah masyarakat harus melakukan gugatan ke pengadilan. Masyarakat harus menggugat yang mengadu atau berkeberatan, dan masyarakat juga harus menggugat pertanahan. Nah, dengan menggugat ini baru akan ada putusan pengadilan untuk memberikan uang yang dititipkan ke pengadilan atau konsinyasi itu tadi. Artinya apa? Saya mau menjabarkan sedikit di sini bahwa klien kami ini adalah pemilik bidang yang dimaksudkan oleh undang-undang. Tetapi kemudian Ibu Osin ini disuruh untuk harus menggugat ke pengadilan. Sedangkan ini sebenarnya, kalau menurut hemat kami, itu sebenarnya ada orang yang menggugat Ibu Osin, baru Ibu Osin meladeni, tetapi itu pun sudah melewati deadline waktunya sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah, sehingga ini yang menjadi menarik bagi kami, karena ketika kami berdialog di sana itu, kami selaku kuasa hukum ini diminta untuk segera mengajukan gugatan ke pengadilan supaya hak klien kami dikasih. Dan saya jelas berkeberatan, saya bilang tidak bisa seperti itu, karena apa? Ketika saya mengajukan gugatan, itu adalah bagian dari pengakuan dari pihak kami bahwa sejatinya bidang itu bukan milik Ibu Osin. Karena ini adalah sebuah rentetan yang sudah kami kaji, dan di sini ini ada terindikasi konspirasi atau kolusi, tindakan kolusi di dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pembangunan bagi kepentingan umum ini. Nah, itu yang saya sampaikan teman-teman, bahwa di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bangsa ini sudah ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya, sehingga alangkah baiknya, alangkah bagusnya pemerintah, penyelenggara negara dalam menjalankan amanat undang-undang itu benar-benar patuh, tunduk dan taat terhadap undang-undang. Mari kita letakkan undang-undang ini pada relnya, kita letakkan undang-undang sesuai peruntukannya, kita ikuti, menjadikan hukum sebagai panglima di bangsa ini, sehingga jangan sampai terjadi hal seperti ini.
masyarakat dirugikan, ini yang paling penting. Bayangkan masyarakat ini untuk mengurus ini harus mengeluarkan uang sebegitu banyak ya. Mereka harus mau kemana-mana harus ada biaya operasional dikeluarkan, belum lagi mereka harus membayar kuasa hukum, mendaftar ke pengadilan saja ini sudah harus mengeluarkan uang karena harus mendaftar. Nah, yang menariknya di sini ketika kami berdialog di sana itu, kami kuasa hukum ini sudah mengatakan bahwa klien kami ini nggak punya duit, dia nggak punya uang untuk bisa mendaftar. Tetapi menarik karena mereka ini bersedia untuk, ya sudah kami bersedia untuk membayar nanti uang untuk ke pengadilan biar kami saja yang bayar seperti itu. Kami sampai ditawar-tawar seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Saya kira dengan adanya kondisi seperti ini akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat juga. Teman-teman yang menyaksikan video ini atau menyaksikan channel YouTube kami ini, apabila Anda juga di sini mungkin adalah masyarakat yang merasa dirugikan dikarenakan ganti kerugian yang seharusnya sudah Anda terima belum diterima, dan Anda disarankan untuk pergi ke pengadilan dan melakukan gugatan, saya kira itu teman-teman atau rekan-rekan perlu mencerna kembali, harus melihat rule-nya atau harus melihat garis atau ketentuan undang-undang yang sudah ada, sehingga jangan sampai teman-teman terjebak di sana untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Sebagai penutup di sini saya mau menggambarkan bahwa kenapa saya mengatakan bahwa bidang terlebih dari Ibu Osin, kemudian kenapa saya mengatakan bahwa Ibu Osin sudah dinyatakan oleh negara melalui BPN Bekasi ini bahwa dia adalah pemilik dari bidang ditentukan tadi, tetapi kemudian kenapa Ibu Osin sendiri disuruh untuk menggugat ke pengadilan? Yang digugat ini siapa? Yang digugat ini tentunya adalah PD Sibarani, karena berdasarkan surat berita acara tadi itu, coba kita lihat lagi berita acaranya. Berita acaranya kalau kita lihat ini sudah ada nama PD Sibarani di sini, Osin garis miring PD Sibarani. Artinya sudah ada dua pemilik di sini. Nah, itu artinya bahwa yang memberikan atau menyampaikan, menegaskan bahwa bidang itu adalah milik berdua, itu adalah BPN. Nah, tentunya dasar-dasar hukumnya harus ada. Nah, dasar hukumnya itu apa? Saya kira dasar hukumnya dijadikan rujukan untuk menyatakan bahwa PD Sibarani adalah pemilik dari tanah dimaksud adalah suratnya tertanggal 28 Oktober 2019 dan surat dari kuasa hukumnya tertanggal 16 Desember 2019. Karena hanya ada dua surat itu yang kemudian membuat sehingga PD Sibarani pun diakui memiliki bidang yang sama sesuai yang dimiliki oleh Ibu Osin, sebagaimana diakui oleh pihak pertanahan atau agraria Bekasi ini pada tanggal 20 Juni 2019 seperti yang sudah dijabarkan tadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini bisa menjadi masukan buat teman-teman semua. Dan seperti yang saya utarakan tadi bahwa untuk hak-haknya Ibu Osin atau hak-haknya masyarakat itu, saya analogikan tadi, belum sempat saya utarakan, saya analogikan tadi bahwa hak-haknya masyarakat itu ibarat kata kita mempunyai sesuatu, tapi sesuatu yang kita miliki ini kemudian dipaksakan orang lain untuk harus dibagi sama orang lain tersebut, atau dia mengakui bahwa itu adalah miliknya dia, kemudian dalam keadaan tahunnya kita, dia meminta kita untuk, kalau kamu tidak percaya saya, silakan kamu bertanya kepada si atau si B atau si C, dan di situ dia akan menentukan siapa sebenarnya yang memiliki barang tersebut. Maka yang perlu saya sampaikan di sini adalah, mari kita belajar dari peristiwa ini, dari pengalaman ini untuk lebih berbuat baik ke depannya, agar jangan sampai amanat regulasi itu berbicara yang lain, tetapi kemudian yang kita lakukan itu adalah hal yang tidak sesuai dengan amanat regulasi. Saya kira apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita lebih berhati-hati dalam mengambil sikap untuk setiap persoalan atau masalah yang kita hadapi di lapangan. Demikian, dan terima kasih teman-teman, tetap setia untuk mengunjungi channel YouTube kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube PPH Lidik.